Hadirin yang kami hormati, mengawali rangkaian acara pada hari ini, marilah bersama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Unikal dan Salam Ikhlas. Hadirin dimohon berdiri. Integritas, kolaboratif, humanis, loyal, adaptif, spiritual. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kami ucapkan selamat datang di Auditorium Gedung C Universitas Pekalongan. Yang terhormat pengurus Yayasan Samarthya Mahotsaha Paramadharma,
Yang kami hormati Rektor Universitas Pekalongan Bapak Dr. Andi Kushermanto SEMM. Yang kami hormati Pak Wakil Rektor Universitas Pekalongan. Yang kami hormati Ketua Lembaga, Dekan, Ketua Program Studi di Lingkungan Universitas Pekalongan. Yang kami hormati Kepala UPT Perpustakaan Universitas Pekalongan. Yang kami hormati segenap dosen dan tendik serta seluruh mahasiswa dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan nikmat, rahmat dan inayahnya kita dapat hadir pada hari ini dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Dan tentunya senang sekali pada hari ini Kamis 23 Januari 2025 saya Arya Legawa mengucapkan selamat datang dalam acara launching Si Pustaka dan Library Award 2024. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara dapat diberikan kelancaran, marilah sejenak kita menundukkan kepala seraya berdoa. Adapun doa akan dipimpin oleh beliau Bapak Muhammad Trias Raharjo. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, mohon izin, marilah sejenak kita menundukkan kepala untuk memanjatkan doa dan memohon keridhaan Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan pagi ini bisa berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan harapan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanhili wajhikal karim wa adhimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan segala kebesaran dan keagungan-Mu, kami panjatkan puji syukur kehadirat-Mu atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Mu. Pada hari yang penuh keberkahan ini, Engkau limpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Mu. Pertemukanlah kami dalam acara launching Si Pustaka dan Library Awards tahun 2024 Universitas Pekalongan. Ya Allah, ya Al-Alim, ya Maha Mengetahui, jadikanlah acara ini sebagai langkah yang penuh keberkahan dalam mengembangkan dunia literasi dan pendidikan. Jadikanlah perpustakaan kami sebagai pusat ilmu pengetahuan, tempat lahirnya generasi pembelajar yang cerdas, kreatif, dan berakhlak mulia. Limpahkanlah rahmat dan hidayah-Mu kepada kami, agar dapat terus membangun budaya membaca dan menulis di kalangan masyarakat kami. Ya Allah, ya Rabbana, kiranya momentum ini menjadi pintu terbukanya semangat untuk memperkuat silaturahmi dan kerjasama di antara kami, para pendidik, pengelola perpustakaan, dan mahasiswa. Jauhkanlah kami dari rasa malas, kebodohan, dan perpecahan. Satukanlah hati kami dalam usaha mencerdaskan bangsa dan melahirkan generasi yang berkontribusi bagi agama, masyarakat, dan negara. Ya Allah, ya Razzaq, karuniakanlah kami kecukupan dan kemudahan dalam mengelola perpustakaan ini, sehingga dapat terus menjadi sumber inspirasi dan ilmu pengetahuan. Jadikanlah kami hamba-Mu yang senantiasa bersyukur dan berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan niat tulus karena-Mu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfina fana fi amrina wa sayyi'at a'dad minna wa ansurna alal qaumil kafirin.
Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa bahlina Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa bahlina Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa bahlina Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara berikutnya adalah sambutan-sambutan. Dan marilah kita dengar dan simak bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala UPT Perpustakaan Universitas Pekalongan. Kepada Ibu Niken Maharani Hayuning Tias, Eshum, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Pengurus Yayasan Samarthya Mahojaha Paramadharma, yang terhormat Bapak Rektor Universitas Pekalongan, yang kami hormati para dosen dan tenaga kependidikan, serta mahasiswa yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, Perpustakaan Unikal telah menjalani atau telah melewati berbagai perjalanan yang sangat panjang. Dari pertama kali saya diterima dengan baik di Unikal pada tahun 2012 dengan mindset atau jiwa keidealisan saya ketika lulus kuliah bahwasanya saya bekerja di perpustakaan Unikal, itu pasti perpustakaannya sudah bagus, sudah terautomasi ataupun sudah digital Bapak Ibu. Dan saya itu memang pikiran cetek dari seorang lulusan mahasiswa ilmu perpustakaan. Kemudian ketika saya masuk di perpustakaan Universitas Pekalongan, jujur ketika waktu itu saya agak kaget. Ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi yang saya harapkan. Kemudian saya berpikir ilmu yang saya dapat selama ini untuk bisa diaplikasikan di perpustakaan, dan alhamdulillahnya Bapak Rektor sangat menyupport kami para tendik untuk senantiasa mengupgrade ilmu, untuk meningkatkan kompetensi kami pustakawan, mengikuti sertifikasi, kemudian mengikuti seminar, workshop, dan berbagai pelatihan yang semuanya adalah difasilitasi oleh Universitas Pekalongan. Saya bersyukur berada di antara atau sebagian kecil dari bagian Universitas Pekalongan, karena jujur Bapak Ibu, mungkin saya merupakan pustakawan yang babat alas ngaten nggih bahasa Jawanya. Babat alas karena koleksi yang saya temui di perpustakaan Universitas Pekalongan itu masih pengelolaannya masih berbasis manual, menggunakan buku besar. Kemudian ketika ada mahasiswa yang ingin mencari buku, saya mau mencari buku ini dipinjam atau enggak Mbak, ini kan saya harus mengambil buku-buku besar yang segitu banyaknya dari tahun 80-an sampai dengan tahun 2013 saya di Unikal. Kemudian itu yang membuat saya berpikir kalau ini terus berjalan, maka pelayanan yang kami berikan ke mahasiswa akan sangat tidak efektif. Kemudian dari itu kami bertekad, waktu itu saya masih memikirkan sendiri, karena waktu itu saya adalah satu-satunya pustakawan. Kemudian dengan tim pustakawan yang lain, bagaimana kalau kita mengubah perpustakaan manual yang kita miliki menjadi terautomasi atau bermigrasi menjadi
sistemnya belum digital waktu itu, masih terautomasi, jadi hanya setengah digital, setengah masih manual begitu Bapak Ibu. Kita mulai untuk menginput satu persatu buku yang ada di perpustakaan Unikal dan itu luar biasa banyaknya. Kemudian sedikit demi sedikit kita mulai belajar sistem yang didukung juga oleh Puskom. Kita secara otodidak belajar kemudian bagaimana sistem perpustakaan bisa dikelola dengan sederhana. Kemudian alhamdulillah kami disupport oleh Universitas Pekalongan, IT, dosen, karyawan dan semuanya, sehingga pada hari ini kami dapat mengaplikasikan sistem perpustakaan kami yang baru, yaitu SIPustaka atau Sistem Perpustakaan, Sistem Informasi Perpustakaan Universitas Pekalongan. Ini merupakan perjalanan yang luar biasa Bapak Ibu, hingga kami berada di titik ini. Memang ini merupakan awal perjalanan kami, banyak tantangan, rintangan yang harus kita lalui untuk bisa selalu memberikan pelayanan yang terbaik, pelayanan prima, kemudian memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pemustaka. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita juga merayakan dedikasi dan prestasi melalui Library Award. Ini merupakan tahun ketiga perpustakaan mengadakan penghargaan Library Award kepada sivitas akademika, terutama mahasiswa, tendik, dan dosen. Library Award merupakan wujud apresiasi kami kepada sivitas akademika yang telah berkontribusi dan membantu kami untuk meningkatkan dan mengembangkan literasi khususnya di perpustakaan Universitas Pekalongan. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, ini kabar gembira. Memang dari perjalanan kita yang panjang, sedikit demi sedikit kami mulai hadir di tengah-tengah sivitas akademika. Dulu memang kita masih mati suri, bahasanya begitu. Sekarang kita sudah mulai menggeliat dan hidup kembali. Perpustakaan insya Allah akan hadir dengan pelayanan yang terbaik. Akhir kata, mungkin saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor yang telah kepada beliau karena telah menyupport kami, memberikan dukungan, motivasi yang luar biasa. Kemudian jajaran Wakil Rektor 1, 2, dan 3 yang tak henti-hentinya motivasi kami, kemudian yayasan, tendik, dan dosen, serta mahasiswa yang luar biasa. Alhamdulillah kunjungan di perpustakaan ini naik secara signifikan Bapak Rektor. Semoga kita dapat mempertahankan dan dapat meningkatkan literasi di perpustakaan Universitas Pekalongan menjadi lebih baik lagi. Sebagai penutup, marilah kita selalu mengingat bahwa kesabaran adalah akar dari perjuangan. Kreativitas dan inovasi adalah sayap yang membawa kita terbang. Dengan keteguhan hati, semangat yang tak pernah pudar, serta pikiran yang terus berkembang, kita akan mampu meraih impian yang selama ini kita perjuangkan. Teruslah berusaha, karena langit pun bisa dijangkau oleh mereka yang tidak lelah untuk terbang. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, berikutnya marilah kita dengar dan simak bersama sambutan sekaligus membuka acara yang akan disampaikan oleh Rektor Universitas Pekalongan kepada Bapak Dr. Andi Kushermanto SEMM. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan muliakan segenap jajaran pengurus yang dalam hal ini dihadiri beliau Sekretaris Pertama Yayasan Samarthya Mahotsa Paramadharma Bapak Suryani SHM Hum beserta Bendahara Kedua Bapak Dwi Susilo. Matur nuwun Bapak. Yang saya hormati teman-teman Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 3, tidak lupa yang saya hormati juga dan muliakan beliau Ketua Perpustakaan ya kalau tidak salah Mbak Niken. Matur nuwun Mbak Niken yang hari ini
mengadakan kegiatan launching si pustaka, dan prestasi dan kinerja yang tadi sudah disampaikan luar biasa. Terima kasih atas kinerjanya. Bapak Ibu dosen di lingkungan Universitas Pekalongan, Bapak Ibu semua, dan rekan-rekan mahasiswa yang hadir pada hari ini, terima kasih atas kehadirannya. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa ada hal yang menarik ketika saya selaku umat muslim, ketika Rasulullah mendapatkan wahyu yang pertama adalah Iqra. Begitu ya. Wahyu yang pertama bukan disuruh kaya, bukan kemudian beribadah begitu ya secara langsung, tetapi wahyu yang pertama diturunkan adalah Iqra, membaca begitu ya. Maka ini sangat relevansinya sangat tinggi sekali dengan kegiatan hari ini. Kenapa kemudian Allah menurunkan wahyu yang pertama lewat malaikat Jibril dengan Iqra, kita suruh membaca. Ini maknanya sungguh mendalam. Kalau kita lihat secara sejarah, bahwa negara-negara yang maju, negara-negara yang luar biasa, itu tingkat literasinya itu luar biasa. Di beberapa negara yang memiliki literasi yang cukup tinggi, diantaranya ada Finlandia, ada Belanda, ada Swedia, kemudian ada Jepang. Itu adalah mereka-mereka negara maju yang tingkat literasinya sungguh sangat tinggi. Dimulai dari mereka benar-benar bayi, begitu ya. Kalau kita lihat cerita di negara-negara barat tadi yang saya sebutkan, 4 bulan di negara Belanda itu memiliki kartu apa? Kartu kelahiran jelas. Tapi ada satu kartu lain, yaitu kartu perpustakaan. Pertanyaannya, apakah yang hadir di sini yang sudah gede-gede seperti ini memiliki kartu perpustakaan unikal? Tidak. Jangan-jangan belum, begitu ya. Kalah dengan bayinya yang ada di Belanda. 4 bulan, boleh silahkan di searching begitu ya. 4 bulan mereka mendapatkan kartu anggota perpustakaan. Tujuannya apa? Agar orang tuanya itu membawa anaknya nanti dibawa ke perpustakaan sudah memiliki kartu perpustakaan. Yang kedua yang menarik lagi apa? Ketika anak bayi lahir, biasanya adat orang Indonesia lah, apalagi orang Jawa, itu ada beberapa ibu-ibu yang menengok. Biasanya oleh-oleh yang dibawa itu apa? Gula, beras, terus popok, terus apalagi selimut, yang begitu-begitu semuanya. Iya kan? Justru kalau di negara asing, mereka tetangga-tetangganya itu datang, kemudian menengok, itu justru ngasih buku. Iya. Ini hal yang budaya yang menurut saya berbeda jauh. Tetapi mudah-mudahan anak-anak generasi Z ini nanti ketika sudah memiliki keluarga, mudah-mudahan bisa memahaminya itu, begitu ya. Diberi hadiahnya. Apalagi kalau ada acara dundunan, kalau bahasa saya ya, dundunan. Maka yang anaknya berangkang ditutupi pakai kurungan begitu ya, ditutupi kurungan. Di situ ada handphone, ada buku, ada uang. Ketika pegangnya uang senang sekali, wah anak saya besok menjadi orang kaya, begitu ya. Padahal secara pendidikan itu Rasulullah mengajarkannya disuruh Iqra, dari mulai ayunan sampai ke yang lahat. Begitu luar biasanya persoalan literasi ya. Kalau kita lihat penduduk di negara Finlandia hanya 5 jutaan, 5, sekian juta begitu ya. Tapi jumlah perpustakaannya itu mencapai 763 perpustakaan yang cukup memadai. Artinya bahwa di Indonesia perlu kemudian budaya membaca ini kita kembangkan. Apalagi di era teknologi sekarang ini, keinginan untuk membaca itu kurang. Ya, bahkan ada yang menyatakan bahwa Indonesia sangat kurang minat membacanya, ya. Karena sejak anak kecil bayi itu saya pernah memotret itu, tapi mau saya share nggak enak begitu ya. Anak kecil bayi baru umur 2 tahun, nah dia sudah pegang HP, yang dilihat adalah film begitu ya. Kalau di negara-negara maju silahkan Pak Saudara baca begitu ya. Di negara Finlandia contohnya, saya mencontohkan saja, itu cerita dongeng yang ada di televisi pada saat itu tanpa ada tag penerjemahannya. Jadi tidak ada terjemahan bahasa Finlandia, karena di sana diwajibkan untuk ada bahasa pertama adalah bahasa ibu, wajib memilih bahasa yang keduanya. Begitu ya. Anak TK disuruh membaca karya-karya William Shakespeare dan harus harus selesai dan mampu untuk menceritakan. Bahkan ada kontes-kontes membaca, ya. Ada kontes-kontes, ada kegiatan-kegiatan yang mereka diapresiasi. Berapa jumlah buku yang mereka baca.
Ya, di Indonesia senangnya TikTokan yang 3 menit dan itu dijadikan sebagai ilmu pengetahuan. Ini kan sungguh menarik sekali ya. TikTok cuma 2-3 menit kemudian dijadikan sebagai dasar ilmu pengetahuan tanpa melihat referensi aslinya, begitu ya. Maka kekhawatiran-kekhawatiran inilah yang saya memberikan apresiasi kepada perpustakaan di Universitas Pekalongan. Hari ini mau launching Si Pustaka dan Library Award. Ya, tujuannya apa? Menumbuhkan minat baca di kalangan mahasiswa. Tidak hanya persoalan Si Pustaka. Kalau kita lihat sekilas Si Pustaka ini kan yang launching yang kedua sebetulnya kalau saya lihat. Karena ada aplikasi lain yang namanya Turnitin. Turnitin juga sudah diterapkan di perpustakaan. Bagaimana melihat plagiasi, saudara gratis, tinggal menyampaikan ke Mbak Niken dan teman-temannya, ada Mas Trias, ada teman-temannya yang lain. Silahkan untuk melihat, kalau kan ada persyaratan tuh, kalau kemudian saudara mau publish di jurnal itu harus ada plagiasinya, dicek berapa plagiasi persentasenya, ya. Itu ada ketentuan-ketentuannya. Kita sudah launching. Kalau kemudian tidak ada seperti itu, maka saudara keluar. Kalau di luar itu bayarnya cukup mahal. Ini adalah sebuah bukti bahwa Unikal memberikan dukungan yang luar biasa kepada mahasiswa. Yang kedua adalah akses secara online terhadap jurnal-jurnal ataupun artikel internasional yang konsorsium kalau tidak salah ya. Kalau langganan itu saya mendengar dari dosen di UI ataupun di Undip, 1 tahun itu Pak Yayasan Nun Sewu, itu anggarannya itu hanya untuk langganan itu 8 miliar. 8 miliar. Ada yang sampai 15 miliar. Itu 1 tahun, ya, luar biasa. Maka sejak beliau Pak Suryani sebagai rektor sediakan anggaran untuk itu, maka kita kerjasama dengan GEL ya Bu ya, iya dengan GEL. Dan ternyata kunjungan mahasiswa untuk mengakses jurnal internasional secara gratis itu cukup tinggi pada waktu itu, sampai sekarang cukup tinggi. Kemarin kita ditawari Pak Yayasan, itu per subjek langganannya itu 170 juta 1 tahun. Jadi per subjek, jadi kalau misalnya ekonomi nih langganan ini, udah subjeknya ekonomi saja, berarti kan FEB ya, gitu ya. Itu 170 juta. Jadi kalau misalnya ada 8 subjek, ya, itu pun nanti dalamnya masih dipisah-pisahkan lagi. Kalau subjeknya FEB, ada akuntansi, ada manajemen. Berarti itu satu lagi. Maka tidak heran kalau sampai 15 miliar sampai 8 miliar. Tetapi upaya inovasi dan kreativitas teman-teman di perpustakaan menjalin kerjasama dengan beberapa konsorsium, baik itu di asosiasi maupun di perpustakaan yang ada di Indonesia, maka kita bisa murah. Dan ya tetap murahnya tetap ratusan juta, bukan murahnya itu di bawah ratusan juta, tetap ratusan juta, tetapi bagaimana ini bisa mengcover. Dan upaya ke depan itu adalah Unikal akan berlangganan lagi tetap untuk mahasiswa diberi kesempatan mengakses jurnal-jurnal internasional. Ini Pak WR2 sudah merancang untuk menyediakan anggaran untuk bisa mengakses jurnal-jurnal seperti ProQuest atau Science Direct ataupun Emerald yang kita kenal tentunya. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya Si Pustaka ini adalah sebuah prestasi menurut saya. Kenapa? Karena di era generasi Z ya, yang orang kemudian rebahan, konon katanya, tapi nanti bisa dibuktikan sama Mbak Niken ini, perpustakaan itu katanya bisa diakses dari mana saja. Katanya ada delivery-nya, bener nggak Bu? Jadi bukunya diantar Bu? Ya, jadi ada kurir yang mengantar. Nanti Bapak Ibu dicoba Si Pustaka ya, nanti dicoba ini. Jadi perkataan beliau ini sebagai kepala perpustakaan nanti dicoba. Saya sendiri belum mencoba, begitu ya. Maka kami memastikan bahwa itu memang ada delivery. Tapi bukan COD sih, karena delivery berarti ada tanggung jawab, nanti harus dikembalikan. Kira-kira seperti itu. Itu Si Pustaka. Yang terakhir, perpustakaan kita sudah terakreditasi. Artinya dari sisi kualitas secara pengelolaan secara profesional sudah terbukti. Dan kita mendapatkan nilai
B ataupun ya baik begitu ya. Dan kita berupaya juga ketika perguruan tingginya unggul, kita juga mendorong bagaimana perpustakaan itu unggul. Dan saya mengucapkan selamat kepada mahasiswa, dosen, tendik yang berkinerja luar biasa dalam konteks mengunjungi perpustakaan. Tingkat kunjungan, tingkat kedisiplinan, ada beberapa penilaian. Kita berikan aplaus kepada mereka yang telah berpartisipasi untuk meramaikan kegiatan yang ada di perpustakaan. Mudah-mudahan upaya yang dilakukan Universitas Pekalongan sebagai wujud keberlanjutan ke depan ini bisa terwujud dan mewujudkan Universitas Pekalongan sebagai universitas yang unggul dan berkelanjutan. Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin yang kami hormati, sebelum kita melanjutkan ke acara berikutnya, akan kita laksanakan sesi foto bersama terlebih dahulu. Untuk itu kami undang Rektor beserta jajarannya dan juga Yayasan Samarthya Mahotsa Paramadharma untuk dapat melaksanakan sesi foto bersama dengan Kepala UPT Perpustakaan Universitas Pekalongan. Baik, kami ucapkan terima kasih. Kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat. Bapak Ibu sekalian, berikutnya kita akan ikuti agenda sosialisasi sistem perpustakaan Universitas Pekalongan. Untuk itu kami undang kepada Ibu Nafsil Mutmainah Eshum dan Bapak Saifuddin AMD.Com. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pengurus Yayasan Samarthya Mahotsa Paramadharma dan yang saya hormati Bapak Rektor Unikal, yang kami hormati Bapak Ibu. Awal sekali perpustakaan hadir memang mungkin tidak berasa nyaman bagi para penggunanya, bagi Bapak Ibu dosen, bagi Bapak Ibu tendik dan teman-teman mahasiswa. Itu terasa mungkin ya semoga sudah nggak ada mahasiswa angkatan lama gitu ya. Itu masih merasakan betapa lamanya ketika mereka menginginkan informasi yang dibutuhkan. Itu mereka mendapatkan layanan yang butuh waktu yang cukup lama. Bahkan sampai hari ini mungkin perpustakaan terkenal, wah perpustakaan tuh paling akhir, apalagi kalau mau daftar wisuda, mau ngurus bebas administrasi perpustakaan itu harus lebih awal karena nanti paling ditunggu tuh di akhir gitu ya. Nah, kami berusaha terus mengevaluasi bagaimana caranya layanan perpustakaan itu semakin hemat waktu, hemat tenaga, efisien, efektif, dan nggak butuh bolak-balik ke perpustakaan gitu. Jadi ini obrolan yang sangat panjang sebenarnya dari tim perpustakaan dengan Puskom. Kami saling bertukar pikiran gimana ya caranya bagi mahasiswa yang memang membutuhkan layanan cepat tapi terkendala hadir ke perpus atau tuh informasi yang dibutuhkan itu lebih tepat langsung dapat tanpa harus berlama-lama di perpus, tanpa harus nyebrang gedung. Nah ini kalau mahasiswa yang di gedung C, gedung B, gedung A itu kan mau ke perpus aras-arasan kalau bahasa orang Pekalongan ya. Jauh Bu, karena kayak selalu keluhannya jauh Bu. Itu sangat
dibantu dengan adanya si pustaka ini. Jadi kebutuhan akan adanya sistem yang otomatis, kemudian lebih efisien, dan ini insya Allah akan memudahkan teman-teman sekalian dan Bapak Ibu Tendik beserta Bapak Ibu dosen tetap bisa mengakses informasi yang dibutuhkan dalam menunjang kegiatan pembelajaran, kegiatan penelitian maupun kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Hadirkan perpustakaan sebagai pendamping Bapak Ibu, pendamping rekan-rekan sekalian untuk mencapai keberhasilan pendidikan di Universitas Pekalongan. Ya, jadi memang ada kebutuhan akan itu dan kami berharap dengan adanya si pustaka Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu Tendik dan rekan-rekan sekalian bisa memanfaatkan koleksi perpustakaan yang sudah luar biasa tadi ya, dengan adanya pengadaan, kemudian kita berlangganan, kemudian kita juga mendapatkan akses-akses yang gratis. Itu eman-eman ketika kita tidak memanfaatkannya secara optimal. Dengan adanya si pustaka, kami berharap layanan perpustakaan bisa menuju ke layanan prima, layanan yang tidak mengecewakan lagi buat sivitas akademik Unikal, terutama sebagai pemustaka. Jadi dari koleksi, nanti seluruh koleksi, ini masih running ya sambil jalan, seluruh koleksi itu sudah diinput di si pustaka. Jadi teman-teman, Bapak Ibu dosen dan Tendik yang mau cari skripsi, mau cari buku-buku tercetak, mau cari novel buat healing gitu ya, buat refresh di tengah kesibukan dan keruwetan yang ada, itu silahkan dicari, bisa lebih spesifik lagi. Dengan adanya si pustaka, ibu-ibu bisa, teman-teman juga bisa lebih detail lagi, cari jenis koleksinya seperti apa. Jadi seluruh ragam koleksi itu kami input di si pustaka, tapi pencariannya bisa lebih spesifik. Mau cari yang umum juga bisa dengan pencarian judul nanti ya, nanti insya Allah akan simulasikan oleh Mas Saifuddin. Jadi selain koleksi itu sudah masuk semua ke situ, sistem si pustaka ini sudah terintegrasi. Jadi kalau sebelumnya perpustakaan itu kan pakai aplikasi yang gratis gitu ya Pak, teman-teman sekalian. Jadi ketika kami sudah running dengan otomasinya, ada beberapa hal yang nggak bisa kita integrasikan dengan sistem yang ada di Unikal, sehingga harus sudah punya KTM, tapi ketika mau pinjam buku atau memanfaatkan layanan perpus harus registrasi lagi, harus ngumpulin data lagi, harus input lagi karena belum sinkron gitu ya datanya dengan data kemahasiswaan, data perkuliahan dan lain-lain. Kemudian dengan adanya si pustaka, satu ID bisa untuk semuanya. Jadi ketika Bapak Ibu dosen dan Tendik itu sudah menjadi bagian dari Unikal, kemudian rekan-rekan mahasiswa itu sudah registrasi sebagai mahasiswa Unikal, maka secara otomatis kita semua mendapatkan hak untuk mengakses layanan perpustakaan, termasuk melakukan transaksi atau layanan pinjam dan kembali. Jadi kalau Pak Andi tadi nanya, kalian sudah punya kartu perpustakaan belum? Sebagai mahasiswa Unikal, begitu dapat ID atau nomor induk mahasiswa, NPM ya, nomor pokok mahasiswa, otomatis tercatat sebagai anggota perpustakaan. Jadi tinggal datang, tinggal berkunjung ke perpustakaan, nikmati layanannya, manfaatkan seoptimal mungkin untuk menunjang keberhasilan kalian. Jadi memang keberadaan si pustaka ini akan memudahkan layanan. Jadi teman-teman sekalian tidak perlu, Bu, saya pindah prodi, atau Bu, saya baru masuk, apa sih istilahnya itu, transfer gitu ya. Maka data itu udah otomatis masuk. Kalau dulu kan kami harus secara periodik gitu ya, mencocokkan dengan data kemahasiswaan, tapi kalau sekarang sudah otomatis. Mahasiswa aktif, mahasiswa cuti, mahasiswa dengan berbagai program yang tercatat di sistem kemahasiswaan, maka otomatis
akan tersinkronisasi dengan datanya perpustakaan, termasuk yang mau wisuda. Bu, sudah lulus, Bu, mau wisuda. Nah, itu ke depan kami berharap sih masih sambil pengembangan ya. Jadi karena adanya integrasi ini, kami optimis terus akan bisa berkembang dengan harapan ya otomatis ketika mau wisuda dan nggak ada tanggungan di perpus, jadi bisa langsung lancar begitu ya. Ini kan memudahkan kita semua. Dan yang pasti salah satu hal yang kami harapkan adalah dengan kemudahan ini, Bapak Ibu Tendik, Bapak Ibu karyawan dan rekan-rekan sekalian bisa berkunjung ke perpustakaan secara optimal, memanfaatkan seluruh koleksi yang ada, tapi jangan bayangin, aduh nanti sering-sering ke perpus ya. Tidak. Karena dengan si pustaka, Bapak Ibu klik alamatnya, mengunjungi sistemnya untuk cari buku, itu sudah termasuk berkunjung ke perpustakaan. Jadi sekarang yang dinilai sama asesor, yang dinilai ketika ada ini prodi memenuhi standar atau kualitas yang seperti apa, sudah unggul belum, itu kan dilihat dari kunjungannya ke perpus, Bapak Ibu ya. Jadi dengan mahasiswa itu aktif sering mengakses ke perpustakaan, itu pun juga dinilai gitu sama asesor. Sejauh mana sih mahasiswa prodi kesehatan masyarakat misalnya ke perpustakaan, mereka aktif nggak ke perpustakaan? Oh, kalau di perpus sekarang ya semua tercatat, termasuk yang berkunjung ke si pustaka, gitu ya. Kadang-kala yang ditanya bukan mahasiswanya, Bapak Ibu, dosennya sering nggak ke perpus, dosennya memanfaatkan perpus enggak? Nah, ini sama-sama berarti dengan mengakses si pustaka. Kami harap perpustakaan itu dimanfaatkan oleh teman-teman sekalian, eman-eman, karena sudah luar biasa sumber daya koleksi yang terus dilengkapi, kami langgan, kami hadirkan di perpustakaan untuk digunakan. Karena ini mungkin saya mau spill sedikit gitu ya. Beberapa koleksi yang ini dimiliki sama perpus unikal ya. Semua koleksi yang dimiliki perpus sudah kami input, masih terus berjalan karena penambahan itu terus berjalan, ada di si pustaka. Silahkan diakses, silahkan dikunjungi, silahkan didalami gitu ya, sehingga kalian semua itu tahu gitu ya, teman-teman tuh tahu, Bapak Ibu itu juga mengetahui informasi, oh buku apa sih yang baru gitu ya, koleksi apa yang sudah ada di perpus. Dan satu lagi, ada salah satu bentuk bahan pustaka yang ini bisa diakses melalui gawai Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan. Silahkan download di App Store masing-masing, baik yang pakai Android maupun iOS. Ya. Di Play Store-nya itu tinggal ketik Unikal, maka di situ ada koleksi-koleksi yang dimiliki, yang dibeli sama Unikal perpustakaan ya, terutama dalam bentuk e-book. Karena kalau e-book itu kan tetap ada hak ciptanya ya. Jadi nggak sembarang kita alih media dan kita publish. Hanya buku-buku yang kami beli dalam bentuk e-book. Nah, buku-buku tersebut silahkan diakses di e-Unikal. Gitu. Jadi ini sangat mudah kalau mau cari referensi, apalagi kalau e-Unikal ya. Buku-buku yang ada di situ, misalnya teman-teman mahasiswa mau ngutip informasi yang ada di buku, tinggal dikopas ke dokumen yang sedang dikerjakan, maka citasinya otomatis ikut. Jadi nggak perlu ini judulnya apa ya, pengarangnya siapa, halaman berapa dan seterusnya, tinggal disetting mau bentuk pengaturan citasinya seperti apa. Itu ada di e-Unikal. Kalau koleksi yang dilanggan tadi, salah satunya adalah database e-jurnal. Jadi perpustakaan Unikal itu sudah melanggan database e-jurnal dengan nominal yang tidak murah ya Bapak Ibu. Nah ini kami melanggan di 4 subjek. Kalau tadi Pak Andi sempat spill satu subjek harganya sekian, ya itu memang rata-rata harganya sebesar itu gitu ya. Nah untuk database GIL di Perpus Unikal telah melanggan 4 subjek. Subjek ekonomi, bisnis ya masuk, kemudian sains, humaniora dan bisnis.
kesehatan masuk. Jadi semua masuk ke sana. Sosial, pendidikan dan lain-lain masuk ke sosial ya, humanior masuk ke sana. Sains, perikanan, pertanian, teknik, semua terakomodir di sana. Walaupun memang ketika kita mencari dimanapun Ibu, Bapak Ibu, rekan-rekan, ketika kita mencari informasi di perpustakaan, nggak ada perpustakaan yang lengkap. Pasti ada aja kebutuhan yang mungkin tidak terakomodir atau memang belum ketemu secara langsung. Maka memang itulah kebutuhan kami berjejaring, kebutuhan kami untuk saling bersinergi dengan link yang lain gitu ya, sehingga bisa memenuhi kebutuhan informasi Bapak Ibu. Jangan sungkan-sungkan kalau di Perpus Unikal bisa langsung hubungi pustakawannya untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Misalnya nggak sempat ketemu langsung, silakan hubungi pustakawannya secara langsung atau MILI ya, admin library. Gitu. Selain yang dimiliki dan dilanggan, sebenarnya perpustakaan Unikal punya kewajiban untuk mensosialisasikan ini. Jadi teman-teman, Bapak Ibu dosen juga beserta Bapak Ibu Tendik ya, ketika mau mencari informasi, sebenarnya perpustakaan nasional itu sudah melanggankan buat kita banyak sekali database jurnal. Kalau tadi Unikal itu hanya melanggan satu, di Perpusnas itu sudah dilanggankan banyak sekali. Semua terangkum di dalam e-resources Perpusnas. Jadi silahkan diakses di websitenya, nanti saya tampilkan semua panduannya ada di link yang Bapak Ibu silahkan di-download di sana. Nanti saya tampilkan untuk akses, gimana sih caranya akses resourcesnya Perpusnas, IPusnas, dan I-Pekalongan Kota. Jadi ini sama kayak e-Unikal, tinggal di-download di App Store, Bapak Ibu buka, silahkan bisa langsung memanfaatkan. Jadi tanpa registrasi, tanpa verifikasi, kecuali e-Unikal. E-Unikal pun kami verifikasi sepanjang puluhan tahun, Bapak Ibu sebagai keanggotaan, mahasiswa juga. Jadi kalau sudah lulus jadi alumni alumni Unikal, tetap bisa akses e-Unikal. Silahkan dimanfaatkan seluas-luasnya, selama-lama mungkin, karena memang tanpa batas kalau sekarang itu. Nah, nanti Bapak Ibu dosen, tendik, dan rekan-rekan mahasiswa bisa akses manual booknya, kami sudah kumpulkan di Drive, monggo bisa diakses di bit.ly manual book Perpus Unikal. Nanti misalkan hari ini enggak nyimpen linknya, suatu saat lupa pengen butuh itu sumber akses informasi, gimana caranya, silahkan hubungi admin saja. Insya Allah admin akan merespon dan melayani Bapak Ibu serta teman-teman semaksimal yang kami bisa, dan kami optimalkan supaya senantiasa bisa hadir di tengah-tengah kalian semua. Itu saja mungkin dari saya. Nanti simulasi gimana sih cara aksesnya si pustaka, gimana apa saja fitur-fitur yang Bapak Ibu bisa manfaatkan akan disampaikan oleh Mas Saifuddin. Karena alhamdulillah kalau tanpa bantuan tim Puskom itu apalah perpustakaan gitu ya. Karena perpustakaan tetap butuh sistem, butuh butuh IT yang, karena kami saling bertukar pikiran, saling menginginkan yang terbaik buat mahasiswa. Akhirnya sampai pada titik ini kita bisa launching si pustaka. Monggo Mas Saifuddin. Jadi Bapak Ibu, Mas Saifuddin akan Ya, Assalamualaikum. Melanjutkan dari rekan saya.
Untuk teman-teman sekalian, kalau misalnya mau akses si pustaka bisa akses lewat browser ya. https://sipustaka.unikal.ac.id. Mungkin bisa kalau mau sekalian coba bisa buka browsernya pakai. Terkait akunnya nanti bisa akun si akad. Karena kita sudah integrasi dengan si akad dan juga sudah SSO. Jadi otomatis nanti bisa login. Ya, ini kita sekalian demo ya terkait peminjaman nanti di perpustakaan lewat aplikasi pustaka. Rekan-rekan bisa memasukkan terkait dosen bisa pakai NIDN, NPP atau NPM. Nah, terkait password nanti disesuaikan dengan si akad. Ketika sudah masukkan dua itu nanti pilih pengguna. Nah, nanti bisa dipilih sebagai mahasiswa, dosen atau karyawan. Kita di sini contohkan sebagai mahasiswa. Kalau sudah bisa login. Nah, ini adalah tampilan depan si pustaka di mana yang menu card itu ada katalog sama peminjaman buku. Katalog itu adalah terkait katalog semua buku atau jurnal di perpustakaan. Kita katakanlah mau cari buku, bisa klik katalog, terus bisa dicari terkait tipe koleksi. Nah, tipe koleksi di sini ada buku, jurnal, dan karya ilmiah. Karya ilmiah ini mencakup skripsi, coba klik mas. Karya ilmiah. Di kategori itu ada skripsi, tugas akhir, tesis, disarit, dan proceeding. Nanti rekan-rekan bisa nyari di situ terkait referensi ketika mau mengerjakan tugas akhir atau skripsi. Kita contohkan mau minjem buku. Nah, kita filter yang buku, terus kita bisa cari judul buku. Contoh apa? Apa? Nah, kita contohkan mau pinjam buku Harry Potter. Nah, di sini ada keterangan tidak tersedia baca cepat. Artinya apa? Artinya buku ini adalah sedang dipinjam oleh orang lain. Tapi kalau misalnya rekan-rekan ingin baca buku ini, berarti seperti whitelist ya. Jadi bisa dipinjam aja. Pinjam. Nah, kalau mau pinjam bisa klik pinjam, terus nanti otomatis ya, kita contohkan buku lain karena statusnya dipinjam, jadi otomatis nggak bisa pinjam ya. Nah, ini contoh mau pinjam buku Laut Bercerita. Di sini statusnya tersedia dan bisa dipinjam. Kita bisa lihat detail terkait bukunya. Detail dulu. Nah, ini ada detail-detail terkait judulnya, pengarang, edisi, cetakan, kalender, dan lain-lain. Nanti kalau teman-teman mau lihat terkait detail singkatnya dari si buku, kita simulasikan mau pinjam buku, bisa klik pinjam. Nah, nanti otomatis ada di keranjang atas itu yang troli. Nah, ini kita mau pinjam buku ini. Nah, gimana caranya ketika kita sudah klik pinjam, nanti bisa klik keranjang itu, klik bukunya. Klik. Nah, ini adalah status buku kita yang mau dipinjam. Sebelah atas dulu.
Nah, di sini ada ketentuan dan syarat setiap mahasiswa, dosen atau karyawan untuk satu akun atau satu user itu bisa meminjam maksimal itu 4 buku. Jadi di pojok kanan yang kuota peminjaman itu ada sisa 4 dari 4, artinya apa? Si mahasiswa ini belum pernah meminjam, maka masih ada kuota 4. Nanti ketika katakanlah mahasiswa ini meminjam 1 buku, otomatis kuotanya tinggal 3. Karena maksimal 4 kurang 1 kan, jadi 3. Nah ini contoh yang buku yang mau dipinjam, jumlah buku yang akan dipinjam 1, karena kita tadi pilih 1. Katakanlah ternyata kita mau pinjam buku lagi, nanti bisa pilih tambah buku. Klik aja. Nah di sini nih rekan-rekan bisa mencari buku lain terkait buku yang satu lagi. Close aja. Nah ini contoh kita mau pinjam 1 buku terkait SPPS. Ini contoh kita mau pinjam 1 buku. Langsung aja. Klik tombol simpan yang ada di pojok kanan bawah. Nah, nanti otomatis buku kita sudah pinjam lewat si pustaka. Nah, di sini kan di ada Ya, jadi di perpustakaan itu kan kalau bagi Bapak Ibu Tendik dan dosen itu ada delivery service ya, delivery layanan. Jadi nanti setelah masuk ke keranjang, notifikasi akan masuk ke admin. Nanti admin akan follow up. Kalau Bapak Ibu mau memanfaatkan layanan delivery, bisa langsung konfirmasi ke admin bisa, atau kami yang nanti akan jemput bola. Jadi tinggal nunggu di ruangan Bapak Ibu masing-masing. Kemarin yang sudah mencoba trial itu Bu Baiti ya dari Prodi PMTK. Itu begitu buku baru launching langsung masukin keranjang, kemudian konfirmasi ke kami dan bukunya sudah diterima. Alhamdulillah sudah kembali lagi dan langsung masuk waiting list karena sudah diantri sama mahasiswa yang lain ya, pengguna yang lain. Itu jadi kalau tadi mungkin ditampilkan lagi ke webnya Mas. Saya berapa menit lagi ya Bu Niken? Bentar lagi. Ya, jadi kalau sudah transaksi peminjaman, misalnya mau nambah lagi nih, Mas Saifuddin mungkin bisa dicontohkan dulu ketika mau nambah pinjamannya mau dimaksimalkan 4 sekalian, kan nggak perlu ke perpus tuh, jadi bisa sekalian banyak. Memang untuk layanan delivery book itu belum untuk mahasiswa juga ya, karena nanti mahasiswa tetap bisa kok pinjam tanpa harus ke perpus. Manfaatkan yang layanan online. Dulu kami sudah melaunching layanan online waktu masanya COVID ya. Ya, jadi tetap ada peminjaman dan bukunya malah langsung sampai ke rumah, tidak ke kampus. Kalau Bapak Ibu dosen kan bisa ke ruangan kerja, tapi kalau mahasiswa langsung sampai rumah Bapak Ibu. Itu bisa dimanfaatkan. Jadi alhamdulillah kalau memang benar-benar waktunya nggak sempat, berkunjunglah ke si pustaka, bukunya bisa sudah ready sampai di rumah. Nah kalau langsung hari ini mungkin masih bingung, bisa nanti japri admin, hubungi admin. Tapi salah satu informasi lagi Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa, kami menyelenggarakan kelas literasi. Yang sudah sering memanfaatkan kelas literasi dan
booking itu dari prodi fisioterapi. Jadi ketika Bapak Ibu dosen itu mungkin ada jam kosong yang memang memungkinkan untuk diisi, langsung konfirmasi ke perpustakaan dan saat itu juga kami hadir untuk menyelenggarakan kelas literasi untuk mahasiswa di kelas. Jadi benar-benar memandu teman-teman yang butuh akses jurnal, akses sumber karya ilmiah, barangkali masih menyusun TA atau skripsi. Jadi langsung saat itu juga dibantu sama teman-teman fresh lip magang. Jadi tutorialnya enggak jarak jauh, ada jarak gitu. Bisa langsung benar-benar didampingi sama perpustakaan sampai ketemu informasi yang dibutuhkan. Itu saja mungkin dari perpustakaan. Nanti mungkin masih banyak sekali informasi yang sebenarnya belum bisa kami sampaikan lengkap. Nanti teman-teman bisa follow up lagi, bisa tanya kapan aja. Ketika milih insya Allah akan merespon Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu tendik, dan teman-teman kan mahasiswa. Itu saja, mohon maaf atas segala hilaf. Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Nafsil Mutmainah, Eshum, dan juga Bapak Saifuddin AMDkom yang telah menyampaikan materi terkait sosialisasi sistem perpustakaan. Berikutnya bagi para Bapak Ibu dosen ataupun mahasiswa, barangkali ada yang mau bertanya terkait dengan sistem perpustakaan yang baru saja disampaikan, juga kami persilahkan. Monggo silahkan dari Bapak Ibu atau mahasiswa, yang di sebelah belakang, boleh dibantu dari teman-teman magang. Monggo barangkali tadi cek. Sebelumnya permisi, izin memperkenalkan diri Ibu. Nama saya Sinta Kartika Wulandari, perwakilan dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pekalongan semester 5. Izin mengajukan pertanyaan. Sejauh mana fungsi pencarian di situs dapat menemukan sumber daya dengan cepat dan efisien? Serta apakah ada filter yang memudahkan pengguna dalam mencari informasi? Terima kasih Ibu sebelumnya. Ya, ini langsung kami jawab. Ya. Sejauh mana sistem ini bisa membantu teman-teman mencari informasi yang dibutuhkan, gitu ya? Kalau tadi pertanyaan dari Mbak Wulandari, ya, saya ingatnya bagian belakang ya. Jadi teman-teman, rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu tendik dan Bapak Ibu dosen itu bisa langsung ke beranda awal ya di depan, itu langsung klik aja judul yang mau dicari. Kalau memang nggak sempet nih, nggak tahu nih ini judulnya itu jurnal apa karya ilmiah atau pokoknya saya mau cari subjek ini, entah bentuknya apapun, mau buku, mau karya ilmiah, mau skripsi, ketik aja, nanti semua akan muncul, baik dalam bentuk jurnal, skripsi, tugas akhir, dan apapun. Misal kayak mau cari, apa sih kalau Pak Eka sering ke perpus itu mau cari rumput, apa Pak ya, saya lupa. Rumput laut. Tinggal ketik kata kuncinya saja, nanti akan muncul skripsi terkait rumput laut, buku yang kami miliki ya, yang ada di perpustakaan yang kaitannya atau judulnya ada rumput lautnya, kemudian seluruh bahan pustaka yang ada judul kata rumput lautnya, itu akan muncul. Gitu. Jadi semudah itu sebenarnya. Tapi kalau spesifik mau carinya jurnal aja atau skripsi aja nih, Bapak Ibu pustakawan mau cari skripsi yang membahas tentang ini, carinya di mana ya? Itu skripsi yang periode kapan ya? Berarti tinggal difilter aja. Jadi bisa difilter, dicari. Berarti masuknya karya ilmiah. Nanti karya ilmiahnya kategorinya skripsi. Oh ternyata ini bukan skripsi tapi tugas akhir, ya tinggal diganti kategorinya tugas akhir gitu. Jadi harapannya teman-teman yang masih mencari inspirasi judulnya apa ya, nanti kalau semester akhir itu mau mau meneliti apa gitu ya, mau mencari persoalan apa sih yang mau dirancang untuk dibuat sebagai penelitian, silahkan scroll si pustaka
sering-sering sehingga kami berharap perpustakaan bisa memberikan inspirasi bagi teman-teman sekalian dan cepat menyelesaikan pendidikannya, cepat menyelesaikan tugasnya dan sukses bersama gitu. Itu saja. Ada lagi? Monggo Pak Eka. Tadi di si pustaka ada kalau kita pinjam buku itu Bu ya. Oh, bukunya sedang keluar gitu ya. Ada status sedang dipinjam. Apakah di situ kita ada informasi kapan ya buku itu Kembali. bisa kita pinjam gitu? Oh. Bisa kita pinjam. Ya. Dan mungkin ada juga informasi ada yang ngantri siapa alternatif, aja? enggak, Oh, gitu. alternatif. Selain judul itu mungkin buku-buku apa yang bisa kita pinjam selain buku itu yang mungkin yang substansinya sama. Ada nggak Bu informasi seperti itu? Kalau terima kasih Pak Eka atas pertanyaan yang diajukan. Ini mungkin dibantu Mas Saifuddin nih. Bisa nggak nih si pustaka tadi kita ngerti ini kita nunggunya berapa lama ya? Buku yang masih dipinjam itu berapa lama? Sebenarnya ada Pak, ada data tanggal kembalinya. Tapi bisa ditampilkan nggak Mas Saifuddin? Tanggal kembalinya itu sampai kapan? Ada? Belum ya, masih ya. Ini mungkin masukan buat si pustaka nanti ke depan tinggal saat ditampilkan. Ini belum ada Pak, nanti terkait ini bisa masukkan. Karena di adminnya ada Pak, jadi tinggal ditampilkan aja berarti Mas Saifuddin ya. Dan pertanyaan Pak Eka terkait rekomendasi mungkin ya. Kalau kita nonton YouTube, nonton video, nanti kan akan muncul rekomendasi buku yang lain. Sementara kalau di si pustaka itu masih dalam proses pengembangan Bapak Ibu. Jadi memang belum sampai merekomendasikan ke pengguna buku apa sih yang saling berkaitan dengan judul yang ada gitu. Itu belum. Sampai si pustaka hari ini itu kami masih terus pengembangan. Tapi memungkinkan nggak nih Mas Saifuddin untuk memberikan rekomendasi? Jadi nggak nanya rekomendasinya ke AI terus gitu. Jadi sekalian mau cari gitu. Kalau secara logika sih memungkinkan Pak, tapi kita butuh proses terkait hal itu ya. Ya karena ini benar-benar masih baru lahir, baru alhamdulillah akhirnya Unikal punya sistem sendiri. Kalau selama ini masih banyak perpustakaan yang mungkin memanfaatkan sistem yang tanpa bayar ya, tanpa berbayar, open source. Nah kali ini karena kami banyak tidak terakomodir gitu ya kebutuhan dari aplikasi yang tersedia gratis. Alhamdulillah hari ini perpustakaan sudah bisa membangun sistem secara mandiri. Ini dibantu oleh tim Boskom. Perpustakaan minta bantuan gitu ya. Nah tapi masih terus melakukan proses pengembangan. Dan tadi mungkin masukan juga yang sangat bermanfaat buat kami Pak, karena kami belum kepikiran tuh, oh iya ya bisa memberikan rekomendasi itu. Seperti kalau kita meramban di pencarian search engine itu kan tetap ada rekomendasi. Tapi kalau tadi Mas IT-nya sudah mengatakan masih memungkinkan ya kami akan terus melakukan pengembangan ke sana. Mohon doanya dan dukungannya dari Bapak Ibu semuanya dan juga rekan-rekan mahasiswa sekalian. Itu saja mungkin. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau belum ada, saya kembalikan ke Mas MC. Oke. Boleh kita berikan aplaus sekali lagi yang paling meriah untuk Ibu Nafsil Mutmainah. Luar biasa sekali sistem informasi dari perpustakaan. Tentunya semoga ini dapat menjadikan teman-teman ataupun dari Bapak Ibu dosen dan juga mahasiswa agar bisa lebih mudah dalam mengakses hal-hal apa saja yang ada di perpustakaan Universitas Pekalongan.
Bapak Ibu hadirin sekalian, tentunya Perpustakaan Universitas Pekalongan senantiasa memberikan dukungan penuh bagi kegiatan literasi di Universitas Pekalongan. Dan tentunya sebagai wujud apresiasi dari Perpustakaan Unikal kepada seluruh sivitas akademika dalam bidang literasi, hari ini Perpustakaan akan memberikan apresiasi bagi pemustaka dengan kategori mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. So ladies and gentlemen, we are proudly present. This is Library Award 2024. Oke, kira-kira siapa saja yang akan menjadi pemenang dalam penghargaan pada hari ini? Kita akan mulai dengan kategori yang pertama. Kategori akan diberikan kepada pemustaka kreatif, kategori mahasiswa. Dan nominasi pemustaka teraktif kategori mahasiswa adalah Library Awards 2024. Nominasi Pemustaka Teraktif Perpustakaan Profesor Dr. Insinyur Sukisno Hadikumoro Universitas Pekalongan. Kategori Mahasiswa: Ummul Afifah, Ilmu Keperawatan; Devin Agung Pramana, Akuntansi; Indri Andini, D3 Farmasi; Mohdava Nugraha, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia; Hendri Aditya, Fisioterapi; Anissa Dwi Kusumaningrum, Fisioterapi; Eka Mumtaza, Manajemen; Catherine Aurelia Ardia Krestela, Manajemen; Nur Hikmah, Akuntansi. Baik, sudah kita lihat nominasi pemustaka teraktif kategori mahasiswa. Dan kami informasikan untuk kategori mahasiswa terdapat 3 penghargaan. Yang pertama adalah mahasiswa sebagai peminjam buku terbanyak di perpustakaan. Kemudian sebagai pengunjung paling aktif di perpustakaan. Dan yang terakhir adalah sebagai mahasiswa paling sering mengakses e-Unikal. What's gonna be the winner? Kira-kira siapa dan dari prodi mana nih teman-teman? Boleh kita kasih tepuk tangan terlebih dahulu biar lebih semangat. Baik, dan untuk kategori pertama, mahasiswa pemustaka teraktif peminjam buku terbanyak diberikan kepada Ummul Afifah dari Ilmu Keperawatan. Kami persilakan kepada mahasiswa meraih penghargaan terdapat di atas panggung. Kami undang Ibu Nia Tamara untuk dapat memberikan piagam penghargaan. Baik, dan untuk setiap penang kami persilakan untuk dapat memberikan sepatah 2 patah kata untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk pihak Unikal Library yang sudah memberikan saya award ini.
dan juga teman saya yang ada di belakang yang sering sekali membantu saya. Saya juga terus terang agak terkejut ya saya mendapatkan ini. Mungkin untuk itu saya agak grogi, maaf ya. Baik, kalau begitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh kita kasih tepuk tangan aplaus yang paling meriah untuk Ummul Afifah. Oke, berikutnya kita akan mengetahui siapakah mahasiswa dengan pengunjung paling aktif atau sering mengunjungi perpustakaan. Kira-kira siapa di sini teman-teman mahasiswa yang sering berkunjung ke perpustakaan dan tentunya nanti bisa memotivasi untuk teman-teman yang lain untuk penghargaan di tahun depan. Dan mahasiswa pengunjung paling sering di Perpustakaan Universitas Pekalongan. Selamat kepada Devin Agung Praman dari program studi akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada Ibu Perpustakaan, Ibu Niken Maharani yang saya hormati beserta jajarannya. Dan juga teman-teman sekalian yang berbahagia. Terima kasih kepada anugerah yang diberikan kepada saya oleh Perpustakaan Unikal melalui acara Library Award, yaitu sebagai pemustaka teraktif. Sebenarnya saya ke perpus itu cuma kayak ngadem gitu sih. Kalau Cidamatkul ya lumayan sering juga. Terima kasih penghargaan yang diberikan dari perpustakaan sekali lagi, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Devin Agung Praman yang katanya sering ngadem di perpustakaan ya. Berarti tandanya Perpustakaan Unikal sangat nyaman untuk mahasiswa dan juga Bapak Ibu dosen. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Perpustakaan Universitas Pekalongan. Berikutnya kita akan memberikan penghargaan kepada mahasiswa dengan akses e-Unikal paling sering atau paling aktif. Kira-kira siapa dan dari prodi mana teman-teman mahasiswa di sini? Baik, mahasiswa dengan akses e-Unikal paling banyak. Selamat kepada dari program studi D3 Farmasi, Indri Andini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada perpustakaan yang sudah memberi saya penghargaan, karena saya sebenarnya saya jarang ke perpustakaan, tetapi saya sering mengakses e-Unikal. Terima kasih.
Oke, berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Indri Andini. Ya, bagi mendukung para mahasiswa introvert ya yang mungkin malu untuk datang ke perpustakaan bisa mengakses Unikal secara online yaitu di e-Unikal. Baik, kategori mahasiswa sudah kita berikan. Berikutnya kita beralih ke pemustaka teraktif kategori dosen. Library Awards Dan nominasi 2024. pemustaka teraktif Nominasi kategori dosen pemustaka adalah teraktif kategori dosen. Bapak Heri Aryadi, Bapak Heri Budidaya Aryadi, Peraira. Budidaya Peraira. Ibu Nur Lu'lu Ibu Fitriani, Nur Lu'lu Kesehatan Fitriani, Masyarakat. Kesehatan Masyarakat. Bapak Eka Adi Bapak Eka Supriyanto, Adi Supriyanto, Agroteknologi. Agroteknologi. Ibu Ristiawati, Ibu Kesehatan Ristiawati, Masyarakat. Kesehatan Masyarakat. Ibu Irina Witasari Irene Wulandari, Witasari Wulandari, Fisioterapi. D3 Fisioterapi. Oke, ini mahasiswanya boleh kita berikan support tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu dosen. Kira-kira dari dosen prodi mana nih untuk sebagai pemenang dosen dengan kategori pemustaka teraktif? Boleh kita cek dulu mungkin supporternya dari Pak Eka mana tepuk tangannya? Ada dari Ibu Ristiawati, boleh kasih tepuk tangannya? Ibu Lulu, mana suaranya? Oke. Pak Heri mana Pak Heri, boleh tepuk tangan? Baik, langsung saja kita akan umumkan dosen sebagai pemustaka teraktif tahun 2024. Selamat kepada Bapak Insinyur Eka Adi Supriyanto MP dari Agroteknologi. Ya, segini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Niken selaku Kepala Perpustakaan beserta jajarannya dan komunitas pencinta perpustakaan yang kami banggakan. Saya juga terkejut sekali mengapa saya kok masuk nominasi award gitu waktu dikabari oleh Mas apa ya, yang WA saya itu. Jadi saya sering ke perpustakaan itu karena adanya tuntutan ya, tuntutan waktu saya mengajar itu saya harus mendapatkan referensi-referensi yang up to date gitu ya, sehingga saya itu seringnya lari ke perpus. Sehingga sampai sore gitu, kadang-kadang sampai oleh ibu, Bu ini tutupnya jam berapa Bu? Jam 3:30. Jadi saya masih di perpus jam 3:30. Dan saya memang sering banyak dibantu. Jadi waktu saya itu mau mencari referensi tentang batik ya, pencemaran batik itu Bu Niken membantu saya itu. Saya ingat Bu, waktu itu saya membimbing mahasiswa saya tentang pencemaran batik itu. Tapi setelah saya cari Bu itu CD-nya kok nggak ketemu itu. Saya akhirnya lari ke Bu Niken. Nah, oleh Bu Niken akhirnya dicarikan, akhirnya ketemulah referensi itu, sehingga akhirnya saya bisa mendapatkan data-data tentang pencemaran batik gitu. Jadi terima kasih sekali, dan saya memang berfilosofi tanpa perpustakaan kita tidak bisa mendapatkan suatu ilmu, dan belajarlah terus-menerus sampai akhir hayat
Saya mempunyai filosofi seperti itu. Sehingga saya akan berkunjung ke perpustakaan dengan ini berkejar-kejaran dengan gadget Bu ya. Karena saya lihat wah ini kalau saya ke perpustakaan luar biasa, mejanya penuh semua. Sehingga saya ini mau duduk di mana ini. Jadi saya berebut dan tempat spot-spot yang sudah di Bu, kelihatannya sudah di cam ya Bu ya, yang dekat AC gitu. Saya akhirnya ya sudahlah saya duduk di sini gitu. Jadi mohon maaf Bu kalau saya kadang-kadang menggunakan perpustakaan untuk juga mahasiswa saya ajak konsultasi ke sana. Gitu, terima kasih dan kami banggakan perpustakaan Unikal. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Eka Adi Supriyanto. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Tentunya sangat menginspirasi bagi teman-teman Gen Z ya. Biar tidak kalah dengan Bapak Ibu dosen di sini untuk sering berkunjung ke perpustakaan Universitas Pekalongan. Berikutnya kita memasuki penghargaan Pemustaka Teraktif kategori Tendik dan nominasinya adalah Library Awards 2024. Library Award 2024. Nominasi Pemustaka Teraktif kategori Tenaga Kependidikan. Ibu Endah Romdana, LPPM. Ibu Feni Yulita, BAAK. Bapak Sofian Hadi Kurniawan, LPPM. Ibu Dewi Novitasari, Laboratorium. Ibu Hilda Rizky Amelia, Kemahasiswaan. Baik, kira-kira dari tenaga kependidikan, ini rekan-rekan saya yang luar biasa sering menuju ke perpustakaan. Siapa kira-kira pemenangnya? Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, Pemustaka Teraktif kategori Tenaga Kependidikan. Selamat kepada Hilda Rizky Amelia, SP dari Kemahasiswaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan yang pertama kesehatan kepada kita, terutama saya alhamdulillah yang pada hari ini bisa mendapatkan award dengan status bahwa Tendik Teraktif. Saya tidak menyangka untuk mendapatkan award ini karena motivasi saya sebenarnya untuk datang ke perpustakaan adalah untuk menambah wawasan diri, karena jujur saja mengingat dari banyaknya atau maraknya dari konten-konten dari aplikasi media sosial yang sekarang marak ya pada generasi sekarang, generasi Gen Z, kemudian sekarang sudah ada generasi Alpha. Saya juga merasa bodoh sebenarnya karena dari asupan-asupan konten yang ada di media sosial itu menjadi kebiasaan yang memang kurang baik bagi generasi-generasi kita sekarang, dan kemudian itu menimbulkan kesadaran bagi saya untuk kenapa saya tidak mulai membaca lagi dan memanfaatkan fasilitas yang ada di Universitas Pekalongan, ya perpustakaan atau library Unikal ini, seperti itu. Dan saya tidak menyangka dengan motivasi saya tersebut bisa mendukung saya untuk meraih award ini, dan harapannya juga bagi teman-teman mahasiswa, kemudian rekan-rekan teknik dan
juga Bapak Ibu dosen juga harapannya nanti akan bisa saling meramaikan perpustakaan unikal kita tercinta ini, dan harapannya juga bisa meningkatkan literasi di Universitas Pekalongan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Hilda. Hilda boleh tetap di tempat, dan kami undang kembali untuk Bapak Ibu dan juga rekan mahasiswa pemenang penghargaan perpustakaan unikal untuk dapat menuju ke panggung dan kita laksanakan sesi foto bersama. Baik, kami undang Ummul Afifah, kemudian Devin Agung Prama dan juga Indri Andini. Berkenan kami juga undang Kepala UPT Perpustakaan Unikal Ibu Niken Maharani Hayuning Tias Eshum. Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para pemenang Library Award 2024, dan semoga ini bisa menjadi inspirasi dan juga motivasi bagi mahasiswa dan juga kita semua untuk lebih aktif lagi berkegiatan di perpustakaan unikal. Dan kami informasikan kepada seluruh peserta acara pada hari ini, khususnya untuk mahasiswa, untuk dapat nanti mengakses kode QR yang mana dapat digunakan sebagai akses sertifikat. Boleh teman-teman mahasiswa bisa diakses untuk kode QR-nya terlebih dahulu. Atau bisa diakses melalui link bit.ly pada https://bit.ly/pustaka 2025. Baik Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa sekalian, tibalah kita pada akhir acara. Untuk itu kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian yang telah meringankan langkah kakinya untuk hadir dan menjadi bagian dalam event yang luar biasa ini. Kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh tim perpustakaan Universitas Pekalongan, luar biasa sekali memberikan apresiasi kepada kami semua segenap sivitas akademika Universitas Pekalongan. Akhir kata, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa tahun depan.